Jadi memang sebagai beda orang ya. Beda orang. Cocok-cocokan. Gua minum juga kopi nggak sih? enggak bikin melek. Enggak melek juga sih. Karena mikirin utang. Selamat sore Beat Listeners, apa kabar kalian? Semoga masih dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Cocok banget. Santuy. Makanya gue gak pakai headphone. Seperti biasa dari jam 4 sore sampai jam 6 sore nanti, Beat Radio Indonesia akan menemani Beat Listeners dimanapun kalian berada dalam program Sikat Miring. Masih bersama BK di sini. Aaron McCoy. Papi Ere. Asik. Hari ini kita akan membahas tentang yang sering banget anak-anak zaman sekarang ya. Wow. Minum, nongkrong karena betul. tempatnya biasanya fancy kan. Iya, iya. Jadi kayak udah Instagramable lifestyle. juga Iya, ya. udah jadi kayak lifestyle. Lifestyle ya. Ngopi. Life hidup ya. Iya, Style. Gaya. Iya. Hidup Jadi- dengan gaya maksudnya. Alright. Ayo bisa aja malih. Nih buat anak-anak zaman sekarang yang seneng ngopi santuy ya. Benar, Hari ini benar. tema kita tuh tentang Tentang? bincang-bincang kopi. Nah kita tuh mendatangkan narsum yang sudah pasti ada hubungannya sama kopi. Seorang barista ya yang sudah lama berkecimpung di dunia bikin-bikin kopi gitu. Iya. Roasting juga, Roasting juga ya pastilah dia menguasai teknik-teknik ya itu. kan? Komposisinya juga. Ya, kalau kita kan tinggal minum ya nggak sih? Yang udah pasti kita tinggal bayar. Iya. Kita belum minum tentu nggak bayar minum. ditimpuk juga sih. Umpamanya tuh kopi datang ke meja kita, tuh kopi tumpah, kan belum kita minum. Ya. Cuman karena Oh udah iya, masuk dalam benar. bil kita harus bayar. Ya benar juga sih. Out of the box nggak itu? Out of the Maaf ya Mas Danis ya. Maaf ya Mas Kita Danis. tadi nggak kenalin dia loh nih. Ini Kebanyakan. agak-agak ini emang di sini ya. Agak begitu kan? Jadi mohon ini ya. Sono makin begitu. Iya. Kita kenalan dulu ya seorang barista tadi siapa. Oke. Selamat sore Mas Denis Ahmad. Selamat sore Selamat. KBK. Selamat sore Om. Mas Denis Ahmad Kesini, apa? Mas Denis, ke kamera yang ini. Iya. Oh iya. Halo, selamat sore. Selamat Ke sore. ini, Mas Denis. Iya tuh. Ini Mas Denis Ahmad apa Denis Ahmadi? Denis Ahmad. Oh Denis Denis Ahmad. Ahmad. Ada ini. Ya kan gue pengen tahu aja. Ya, gua Ahmad Dhani. Ini auto the box. Dia nih yang auto the box. Oh, udah nih. box ya, udah Out of the box. box. Alright. Nah, jadi Mas Jadi gini, Denis Mas itu adalah seorang Lagi. profesional barista di ini Salah satu iya ini di ya, store satu coffee shop. Sebutin aja kenapa dia gitu. dulu kan. Ya kan Ini biar di salah satu Iya, store seneng banget terbesar. langsung ya. Kalau yang langsung tuh juga agak Kalau gue mah tipikal suka ngulitin atu-atu gitu. Ini biar maksudnya biar waktunya lebih panjang. Tahu aja motong durasi ya. Iya. Lu tuh orangnya suka yang stimulus ya. Iya. Lebih panjang gitu kan. Romulus bukan itu. Zaman dulu tuh. Romusa. Romulus mana mau orang. Iya. Kok Romusa sih? Kerja paksa dong. Sama Jepang kan? Ah, iya. Jadi ini Mas Denis ini adalah salah satu Profesional barista. profesional barista Di Starbucks. di salah satu store Coffee coffee shop shop, terbesar ya. Ya. Ceritanya Di dunia apa ya? Kayak Nama dunia. nama Starbucksnya ceritanya kita umpetin dulu. Ya kita spill. Udah diketahuan Mali. Ntar belakangan. Udah ketahuan. Bisik-bisik tapi ngomongnya keras ya. Iya. Emang kalau nggak kompak tuh emang kayak gini emang. Jadi Mas Denis sudah berapa lama menggeluti profesi sebagai barista? Jadi barista setelah lulus sekolah itu 2014. Lulus sekolah apa nih? SMA. Iya, SMA 2014. Ya, maksudnya ada kuliah kan sekolah juga. Langsung. Emangnya ada sekolah ke kopi? Bukan, maksud gua kan Apa, coba? lulusnya SMA. Iya. Jadi langsung jadi Iya, betul. Langsung jadi barista. kan. Jadi barista. Oh, oke. Kan ada yang kuliah setelah lulus kuliah baru, Baru ke barista. Kan ada yang gitu. Ternyata ini Saat Enggak. itu Setelah- pengen nyoba kerja dulu aja gitu, tapi yang bisa nongkrong gitu. benar. Banyak Nyambi ya. Nyambi gitu. Iya. Suka kopi, doyan nongkrong, Nongkrong, kerja apa sambil ya? kerja. Iya. Berarti tadi gue mau nanya apa memang passionnya di barista apa gimana? Karena ternyata Ternyata passionnya passionnya nongkrong. Jadi bukan baristanya dulu. Emang doyan nongkrong. Iya. Gitu ya. Nongkrong. Oh berarti memilih profesi ini karena itu tadi ya pengen nyari duit tapi sekalian bisa nongkrong. Betul. Bisa ke barista ya. Bisa banget. Hobi Iya. nongkrong itu. Iya. Tetap Jadi kayak ikut. nggak perlu beli kopi kan, Iya, kita bikin iya. kopi bisa nongkrong, temennya bisa diajak ke situ
gitu. Betul. Dulu cuma gitu doang Udah mikirnya. gitu kopi gratis lagi. Benar. Iya. Berarti lu nongkrongnya dari awal masuk SMA dong? Ya. Nongkrong di coffee shop itu ya? Enggak, malah karena dulu kan belum tahu kalau terlalu mahal mungkin ya coffee shop itu kayak Iya. nyebutnya coffee shop dulu Iya. kedai-kedai aja Ya, gitu. Dan kedai nyarinya kopi. cuman kayak warkop gitu-gitu. Starling. Ya. Starling ada juga. Ada. Ya ada lah kedai-kedai kopi, Dia nggak tapi ngerti bukan itu. saset, maksudnya kopi-kopi Iya, yang dia Starling pasti gak tahu kepanjangannya. Apaan? Maksudnya Starling dia gak tahu sih kepanjangannya. tahu lah gitu. Apa aja, Bang? Nongkrong. Iya apa aja, Bang? Iya, iya. Apaan coba? Ini gak akan selesai kalau sampai gak bisa jawab. Coba Iya. Starling apa? Coba Starling itu ya. Iya. Mas Dennis. Bodohin orang. Ya pokoknya itu ya kopi saset itu ya. Iya. Disebut Starling. Ya pokoknya awalnya nongkrong di kedai-kedai. Kedai-kedai Kopi. terus baru ngelihat kayak dulu cuman ada Facebook gitu-gitu kayak searching-searching gitu. Heeh. Toko kopi yang keluar tuh coffee shop banyak gitu. Ah, Kayak daerah oke. Menteng yang fancy-fancy gitu. Ah. Kayak gajinya berapa ya nongkrong sini ya gitu. Baru apply Baru di deh sana tuh nyoba. ada minat Iya. untuk berdalam lagi ke sana. Loh, itu langsung apply. Langsung apply, langsung Berarti nyoba. enggak sekolah atau kursus enggak si sama barista sekali. dulu enggak? Karena dulu emang kelas kopi itu jarang. Jarang. Iya memang. Terus kedai kopi emang jarang. Jadi kayak banyak belajarnya di toko itu aja banyak Iya, orangnya. Benar juga sih. Iya, Padahal jadi sekarang nggak perlu harus tahu gaji berapa untuk nongkrong di ini ya kedai kopi mahal ya. Iya. Kan banyak ya. Jangan menjerumus. Nggak perlu gaji Nggak usah guys. takut ya. Tapi emang waktu nggak ada sekolah kan agak ini juga ya. iya. Agak repot juga. Maksudnya sekolah apa kursus jadi barista kan waktu itu belum ada ya. Belum ada. Oh, Saat itu Berarti cuman masih ada ngaduk sendok satu tuh. seingat saya. Ngaduk sendok tuh kopi Benar. ya. Ya kan? Ya dulu paling terkenal kan tubruk gitu. Kopi tubruk. Sampai sekarang sih saya suka ya tubruk. gitu. Tubruk ya. Oh, oke. Nah, berarti tidak maksudnya tidak melalui pendidikan berarti tadi ya? Enggak. Kalau untuk awal masuk enggak. Tapi beruntungnya saat itu yang masuk saya awal kerja itu di Menteng, nama Iya. coffee shopnya Brupobia. Oke. Yang punya itu namanya Mirza Lukman Effendi. Dia salah satu. Jadi dulu tuh cuma dikit lah dunia kopi. Namanya sebutannya Q Grader. Q grader Iya, itu apa? Q grader itu adalah Pembuat pencicip kopi. Oh, pencicip. Iya, dia yang bisa kayak bukan bisa sih, kayak menentukan grade sebuah kopi itu adalah Q grader Itu biasanya. sulit sekali itu. Maksudnya Iya, harus sensitif banget skill yang lidahnya. Iya, skill yang sertifikasinya. iya, benar-benar ya. Saat itu di Indonesia, seingat saya ya, cuma ada 3 orang Q grader, termasuk bos saya ini gitu. Beruntung banget, jadi kayak belajarnya langsung di Langsung situ. ke dia. Iya. Wow. Ketemunya sama dia langsung. Wah, langsung gitu. bisa bikin cicip ya. Iya, kerjaan saya Keren dulu nih. nggak nge-serve ke customer, tapi nge-serve ke ke bos. dia kan, iya bener. Ya dia Sampai ketemu. cuma Iya. 3 orang di Indonesia berarti ya. Iya, Rasanya. terus kayak Iya. dia juga nggak pernah, makanya kenapa saya seneng aja gitu. Kayak dia tuh bener-bener kayak kalau nggak enak nggak bilang dia nggak enak. Menurut dia tuh kopi cuma 2 rasanya, enak sama enak banget. Oh. Ya karena emang sama, nggak mungkin. Bukan, pada dasarnya kopi itu pahit. Ya, Iya, kayak hidup kita. Iya. Benar-benar. Bukan enak gak enak, masalahnya pahit. Eh, Tapi Enggak. kalau udah manis sedikit, yang dibilang apanya? Apa? Gulanya cukup. Emang gitu. Kopinya kopinya nggak disebutin ya. Kopinya ini enak nih, enggak Karena pernah memang disebutin. basically si kopi itu pahit ya. Ya kayak Pak lo. kayak ngelihat baru ngomong-ngomong. Udah duluan Iya. disalip gua. Tuh, jadi belajarnya di toko. Nah itu skill yang luar biasa. Maksud gua nggak semua orang bisa ya. Karena gua berpikir ya. Hah? Punya pikiran. Nggak berpikir. Nggak karena gua berpikir. Udah keluar belum? Udah keluar. Pikirannya udah keluar belum? Keras apa encer keluar. Nggak, karena gue berpikir tuh untuk nyicipin kopi ya mungkin macem-macem banyak macam kopi ya. Karena untuk sebagian orang yang awam yang namanya kopi ya rasanya mungkin sama aja ya. Betul, Betul, betul banget. betul. Emang kayak gitu ya. Ya orang mungkin taunya cuma Arabica sama Robusta. Robusta. Gitu doang ya. Tapi Pahit yang ada asam-asamnya gitu kan. Ada pertanyaan gue deh. Kalau yang suka nyicip kopi itu misalnya kayak kita kan nyium parfum nih, kebanyakan kan suruh nyium kopi. Nah dia nyicip kopi supaya netral lidahnya, jilat apa dong dia? Biasanya Oh, ini clearance pakai parfum. air putih sih. Di amplas. Di amplas. Tunggu dulu jawab Mas Dennis loh. Apa itu penasaran? Kalau lidah ya air putih. Kalau Air putih. penciuman Ya, kopi biasanya kita ngalihinnya ke bau badan sendiri kayak nyium. Ketek. Iya. Bau kita sendiri tuh ngistirahatin kita. Netralisir itu. Kayak, Oke. kayak ada namanya kita kan di kopi juga Pingsan fragrance gitu juga sama. Bau buaya.
Boketek buaya. Sebelah gua boketek buaya. Oh gitu. Oke. Nah, pernah menjadi barista tuh udah di mana aja? Di mana aja ya? 2014 masuk Brewphobia, selesai itu langsung ke ada namanya kopi kecil, kedai kopi kecil. Itu daerah mana? Kalau dulu pertama kali buka kita di Sumur Batu di Kemayoran. Betul. Lalu cabang kedua sekarang udah ada 6 Oke. di Bandung, Bali, terus Kayu Putih, sempet di Menteng, lupa sih mana lagi. Tapi yang saya buat itu cuman yang di Sumur Batu, Kayu Manis, Kayu Putih, sama Kelapa Gading. Lumayan juga. Habis itu setelah dari situ Baru pindah ke Bali. Itu udah masuk ke ranah konsultan itu. Jadi selesai di Kocil bikin berapa cabang, kita kira sepakat bikin tim aja deh gitu karena emang saat itu setelah film Filosofi Kopi ya lebih tepatnya gitu. Itu kan kopi langsung. Iya benar-benar pesat banget terus kayak nggak bisa yang kayak kebutuhan ya udah pengen buka gitu tapi kayak nggak ke handle sendiri gitu. Akhirnya kita bikin tim, ya udah kita bikin konsultan gitu. Ada yang ngurus untuk bisnisnya, ada yang ngurus untuk konsepnya, ada yang ngurus R&D-nya. Jadi sendiri-sendiri kita. Saat itu bikin di Bali 2 tahun kurang lebih. 2 tahun di Bali. Satu tahun berapa bulan Tapi gitu. kok padahal kan Bali enak atuh Mas? Kena Covid. Oh. Iya, pulang ke Jakarta Covid aku. Oh, Jadi gitu. 2018 sampai 2020 berarti Covid ya? Iya. Iya, aku pulang ke Jakarta. Dan itu lagi nggak ada kerjaan, belum Sama megang sekali, kerjaan iya. ya? Selama Covid ya udah. Habis Covid setelah itu? Masuk Starbucks. Oh, Saat setelah itu baru masuk kayak Starbucks. aku ngerasa udah kali ya capek gitu. Oh, Udah capek kali ya gitu. Oke. Oh, lumayan juga ya, panjang juga. Sempat udah bikin tim di Bali bahkan ya saat itu. Kalau gue mau ngebayangin di Bali seru banget. Seru. Iya. Bukan Seru kopinya sih banget. tapi. Kalau Bali bukan kopinya. Telur dadarnya seru banget. Wah. Suasananya. Nah, jadi sebenarnya tugas orang barista itu apa sih? Secara detail deh, selain hanya bikin kopi ya, pasti kan ada yang lain juga. Apa aja itu? Kalau yang dulu saya pelajari, kalau tugas barista tuh kayak lebih hospitality sih. Karena kalau komitmen saya dari awal tuh selama jadi barista, saya tuh serving orang dengan kopi, bukan serving kopi dengan orang. Serving kopi dengan orang atau serving? Oh, oke. Ya, saya tuh maksudnya? aku sebagai barista serving bapak dengan medianya kopi. Iya. Aku tidak men-serving kopi untuk bapak, tapi aku serving bapaknya. Oh. Tapi aku punya kopi untuk nemenin bapak. Gitu. Pernah di serve nggak Om? Pernah sih cuman bukan. Kayaknya keras banget kehidupan yang sebelah gue nih. Nggak pernah di serve. Jadi tugas utamanya Oke. itu sih. Kayak Bola mungkin voli. kalau ngomongin kualitas, Iya. rasa gitu, semua orang punya selera. Benar. Betul. Tapi rasa puas cuma itu menurut saya gitu. Yes. Kalau tugas barista paling inti sih sebenarnya itu sih. Tadi kan udah bahas tentang kopinya juga. Mas Dennis itu juga seorang pengajar. Oh, Ya kan? teacher. Teacher. Coach, Guru. ya. Guru. Bilangnya apa sih coach ya? Coach apa Kalau teacher? Kalau di kopi itu? Kalau di sini buddy sih bilangnya. Kalau Buddy. dalam kompetisi kita nyebutnya buddy. Buddy. Oh, Iya, itu yang nemenin. para pengajar. Yang nemenin untuk. Buddy. Jadi kayak beda-beda level untuk mengajar, kayak untuk anak yang baru-baru, Iya. yang baru masuk, terus orang. Jadi kita tuh aku observe gitu. Ada yang baru masuk, ada yang udah kenal kopi tapi belum tahu, ada yang udah kenal dan lihat-lihat doang, sama udah yang advising yang udah jago-jago gitu. Nah, biasanya yang ini kurikulumnya beda-beda gitu untuk ngajarinnya. Nah, kalau sekarang aku lagi fokus sama si Buddy ini. Jadi untuk barista yang lagi championship gitu-gitu, nemenin mereka. Oh, namanya Buddy. Buddy. Itu Buddy. nemenin si My barista buddy. muda. Kalau Kedi nemenin siapa ya? Namanya Om. Iya, Om lagi main golf. Om lagi main golf. Oke. Nah, tugasnya Mas Dennis itu apa aja kalau dalam mengajar? Kalau yang sekarang ngebadiin lebih ke ngalusin materi-materi yang si finalsnya ini mau mainin gitu. Jadi aku punya score sheet-nya sendiri yang untuk nentuin nanti pas di lombanya gitu. Jadi misalnya KBK mau maju championship di coffee gitu, punya materi, punya coffee yang mau dibawain, punya semuanya gitu. Oke. Terus aku tinggal nyempurnain aja, kayak misalnya KBK ngelakuin sesuatu gitu. Ini nggak boleh ya.
Ini ada deduct poinnya yang bakal nanti kamu minus gitu. Terus kayaknya ini ngarahin gitu iya. ya. Oke. Terus kayak misalnya konsep kayak gini tuh rentan banget nanti nggak dapat poin. Kayak misalnya eksperimental itu nggak ada di score sheet ternyata gitu. Kayak hal-hal yang baru yang eksperimental ya ternyata nggak ada score sheet. Yang di score sheet coba deh kamu observe lagi tentang rasa aja, tentang teknis aja gitu-gitu. Yang pasti-pasti aja ya. Iya. Pokoknya ada jangan sampai Kualifikasi. Lebih nemenin dan ngejaga dia sih lebih tepatnya gitu. Ya, pokoknya Berarti jangan bukan coba-coba gitu berarti kan. bukan ngajar memang dari ngajar basic gitu enggak? Ada. ada juga. Ya, kalau setiap Jumatnya ya benar setiap Jumat nih besok saya di Adi Aksa sini juga sama, ada di lab juga. Jadi ada 3 kelas. Biasanya partners kita nyebutnya, si employee ini pekerja akan daftar untuk datang ke Adi Aksa. Kita buka untuk 10 orang aja. Itu kita ada sensory lab. Sensory lab tuh yang kayak nyium bau aroma, terus ngenalin kopinya tuh seperti apa. Sepertinya saya mencium bau-bau. Oke. Bau apa? Yang membuat bulu roma berdiri. Berdiri nih. Python dong berarti. Ada basic latte art gitu-gitu tetap ada. Tapi biasanya kita buka untuk per minggu itu 3 kali doang gitu. Tapi ini semua di bawah naungan Starbucks. Semua. Gitu. Nah, siapapun barista yang belajar itu dia berarti otomatis nantinya akan menjadi profesional barista untuk Starbucks juga. Nanti ada seleksinya lagi di kotanya dia. Misalnya dia dari Jakarta Pusat gitu, tokonya di Sabang mungkin gitu ya. Dia mau belajar gitu untuk ngambil gelar Coffee Master gitu. Nanti dia belajar dulu, mungkin ada yang nemenin, terus dia datang ke lab juga. Habis datang ke lab, di sana juga mereka punya namanya District Coffee Master. Nah, kayak aku nih sekarang kayak ada yang di Distrik 42, aku tuh sepanjang Sudirman. Oh, Distrik 42 itu maksudnya. Oke. Iya, Distrik 42 tuh itu. Jadi di Starbucks karena terlalu banyak ya. Ada store, ada distrik, ada region. Dibaginya kayak gitu. Dibaginya gitu. Jadi gitu. ada ujiannya lagi untuk dia ngambil. Berarti nggak langsung juga bisa. Enggak, ya. Banyak. Nanti dites lagi tetap. Nah, kalau kurikulum untuk sekolahnya barista itu apa aja sih kurikulumnya? Kurikulum ya? Kurikulum kan kalau di sih kita sekolah biasa kan ada ya kurikulum. Kalau di Starbucks lagi punya ini nih Kak, namanya Short Art of Brewing, Starbucks Masterclass. Itu buat umum juga boleh. Kurikulum yang kita kasih fundamental yang tadi, how to brewing, udah pasti. How to brewing, kita ngasih tahu gimana cara brewing yang semestinya, bukan yang benar ya, tapi semestinya. Karena bener itu nggak ada ketentuan kalau kopi gitu. Yang semestinya harus ada ini untuk alat-alatnya, tools, kita perkenalan tools. Terus ada Starbucks Masterclass tentang latte art. Latte art. Itu kita ngajarin basic tentang espresso. Espresso yang kita pakai seperti apa harusnya, cara steam milk sama cara steam milk sama cara pouring yang benar tuh seperti apa. Karena biasanya steam milknya udah betul atau espresso udah betul, cara nuangnya salah gitu. Nah, itu sekolah itu sendiri berapa lama? Kalau itu kita di harga 750 ya ngasih patokannya, itu di 2 jam. Kita belajar sendiri gitu, maksudnya masuk ke bar kita dan kita ajarin selama 2 jam. Dengan nanti Om bawa pulang itu ada alat kopi yang bisa dibawa pulang sama tumbler dapat dari kita. Lucu. Ada tempat kopinya. Starbucks. Iya, Starbucks. Khususnya kalau yang Starbucks Masterclass tentang latte art itu ada di Reserve Store aja. Ya, kalau yang di core store yang atau toko-toko biasa tuh yang Short Art Brewing itu. Dia tuh 30 menit cuma bayar 300.000. Dapat si coffee press sama tumbler. Berarti umum bisa nih ya orang bisa ya? Iya bisa banget. Kalau mau daftar kemana? Ke kamu atau kemana? Langsung ke store-nya bisa Om. Langsung store di ya. store ini ya. Di store biasa juga ada. Aku mau daftar untuk Short Art Brewing gitu. Wah, udah bisa ya? Udah bisa. Udah orang belajar. Udah belajar buat ya. listener yang emang passionnya di atau mau belajar. Memang mungkin ada ketertarikan ya di dunia itu. Dunia kopi. Dan biasanya continue sih kita kayak abis belajar itu mungkin kehambat operasional toko kan. Nanti mau tanya lagi tetap kita jawab aja. Biasanya continue sih gitu-gitu. Wow, keren loh. Lucu. Bisa tuh dipertimbangkan tuh business tuh bagi yang pengen belajar. Maksudnya sekarang untuk pengen tahu aja semudah itu ya kita bisa belajar. Tapi memang ya kalau gue lihat sekarang nih ya,
kecenderungan untuk menjadi seorang barista tuh kayaknya besar banget orang. Banyak. Anak muda sekarang ya. Betul, betul. Soalnya ada yang lulusan misalnya S1 atau apalah gitu ya. Tapi mentok-mentok mereka mau jadi barista gitu, mau gitu. Jadi itu si apa title-nya tuh malah nggak kemake gitu loh. Karena saat itu memang sebagai seorang barista biasanya cewek-cewek gampang ya. Iya gak sih? Banyak Oh, ya kalau gitu. enggak, maksudnya cari Kan dia bikin pacar. nongkrong. Om Koi doang tuh yang mikir gitu tuh. Kalau jago bikin kopi dan ganteng mungkin gampang Om. Nah, itu kalau bikin makanya. jago kopi doang kan Iya, susah tetap. berarti cewek itu nggak perlu title, perlunya titip. Apa? Nggak perlu title berarti cewek itu perlunya titip. Titip ya. Mm-mm. Titip. Iya. Gue udah salah denger. Enggak, itu menurut banyak sih yang ngomong kayak Menurut gitu. ahli psikologi nggak? Gue mau jadi barista. Barista. nih. Iya. Oh, Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong seorang ngomong-ngomong tentang barista baru nih, berapa banyak yang Mas Dennis latih sampai dia sekarang menjadi seorang Berhasil gitu. barista, profesional barista? Oh, kalau di distrik totalnya tuh kalau di distrik saya ada 80 anak. 80 anak. Itu udah kesebar. Udah. Atau memang dia dipekerjakan lagi di Starbucks gitu. Iya, di pekerjaan lagi di Starbucks. Di Starbucks. Iya. Itu udah terpilih lah berarti ya. Iya. Oh, berarti nggak melepas juga, Jadi Bek. siapa nih sebenarnya yang ada di sini? Mungkin anak muridnya Mas Dennis nih. Kalau mau marah-marah boleh di sini lah. Oke, ada nih. Mas Dennis ini guru yang gimana? Coba ditulis di komen nih. Di segitu banyak loh. Gak boleh nggak komen ya nih anak-anaknya nih, ditandain ntar sama gurunya. Lumayan ya, banyak banget ya. Lumayan seru. Waduh. Berarti mengajar sendiri sudah berapa lama? Kalau ngajar sih baru-baru ini aja sih. Baru-baru ini buka kelas. Karena baru ada title-nya kalau di Starbucks tuh District Coffee Master tuh. Jadi kita wajib untuk buka kelas, buat sharing, bikin workshop gitu-gitu. Nah, waktu di Starbucks itu ngelamar bukan sebagai itu kan? Emang Enggak, sebagai barista. sebagai barista kan? aja. Kenapa bisa akhirnya jadi Starbucks memilih Mas Dennis untuk menjadi seorang pengajar? Itu dilihat dari apanya emang? Cara milihnya? Ini sih kayak Atau ngikut gitu? ketertarikan, terus kayak waktu itu Atau ada ada kompetisi, ujian? ada Ah, kompetisi, itu dia, berarti ada Iya. kompetisinya Di si ya. Starbucksnya sendiri. Ada kompetisi, terus aku coba ikut. Terpilih. Terpilih. Oke. Ngajuin ke store manager aku. Saat itu aku part time. Terus ngajuin ke store manager, terus Oke. mau ikut dong gitu. Terus akhirnya ya udah tahun depan gitu. Terus udah tahun depan ikut. Oh Terus saat begitu itu ya, caranya. Terus mau nanya nih lagi nih. Varian kopi yang paling sulit dikuasai oleh anak-anaknya Mas Dennis nih. Kok kayaknya susah banget nih diterima sama mereka untuk bikin kopi jenis ini nih. Minuman kopi jenis ini nih. Apa Espresso, itu? Kak. Espresso? Oh. Paling susah. Paling basic, paling susah. Paling basic malah paling susah ya? Padahal itu nggak ada campuran apa-apa ya. Nggak ada. Iya ya. Kok Cuman itu kopi paling doang susah gitu ya? kan. Mungkin karena isinya hitungan kali ya. Hitungan semua. Semua dihitung gitu kalau dia kalibrasi. Kayak dosnya, gram kopi yang Gram jatuh. kopiannya ya. Terus ukuran gilingannya, terus waktu ekstraksinya, terus waktu air yang turunnya semua Nah, diukur. kan tuh. berarti seperti tadi kita di bawah ngomong kan, itu yang 0, sekian gramnya itu yang nggak Itu. bisa ketemu. Iya, mungkin ya dari itu si guru biasanya turun. Dari ketertarikan mungkin ya gitu. Sampai nyari Betul. sedetail itu gitu. Betul. Itu paling susah loh espresso itu. Iya ya. paling Iya. susah. Karena yang nentuin rasa untuk latte, americano, cappuccino, semua Itunya minuman kan, itu Espresso. espressonya. Karena basicnya semua espresso. Espresso. Biasanya gagal itu di mana sih? Anak-anak murid sabarnya Dennis? kurang tahu. Gagal di bener ya? sabarnya. Sabar ya. Jadi kayak kebanyakan yang instan gitu mungkin ya gitu. Ditekan. Iya. Kalau tekan namanya apa tuh? Temping. Tempe. Tempingnya itu pengaruhnya nggak sih? Ngaruh Maksudnya om, ngaruh. yang terlalu ini. Kencang. Ngaruh, iya, juga ya? ngaruh. Om. Wah. Jadi kepadat. Kepadatan. Kepadat itu biasanya semakin apa tuh? Ekstraksinya semakin melambat. Oh, jadi Jadi makin lama dia turunnya. Nah, kebanyakan juga kayak gitu karena kan ada waktu extra time-nya gitu. Terus di Starbucks ada Waktu yang harus. iya, prosedurnya lah iya. gitu, ada SOP-nya untuk waktu time. Kadang kurang sedetik mereka tuh maininnya di temping. Jadi tempingnya udah kerasin aja gitu. Nah, itu cara instan yang buruk gitu. Yang buruk, iya, iya. Padahal Yang buruk. padahal kita kan kerja di toko kadang nggak cuma sendirian gitu. Betul. Punya temen cewek yang tenaganya nggak mungkin Nggak sama mungkin, kayak kita gitu. iya. Ya tapi si customer tuh dari hasil apa namanya? temping. Enggak, hasil si kopi yang disuguhkan itu ya mungkin rasanya
sepersekian itu nggak terasa ya. Nggak berubah sih. Nggak berubah ya. Nggak terlalu berasa. Betul, ya. betul. Cuman kalau memang udah si ahlinya di tes itu ada ini Ada, kan, pasti. kayak seperti si tester itu kan per sendok gitu kan, Iya, terus iya. buang, Iya, benar. terus buang gitu kan. Pasti ada bedanya sih. Oke. Oh gitu. Ternyata yang paling sulit itu adalah espresso. Espresso. Yang butuh kesabaran. 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 Karena BK. kalau bikin yang lain itu ya udah tentang teknik sih, kayak V60 kan tentang teknik. Cara kita nyeduh gitu, ada agitasi atas atau bawah gitu. Kita semakin jauh kettle kan ekstraksi makin menyebar tuh air panasnya. Ekstraksinya makin berlebih. Jadi kalau kita nuang nih Om, kan ada percikan air tuh. Iya. Itu mempengaruhi waktu ekstrak. Proses ekstrak itu sebutannya agitasi kalau di kopi. Jadi semakin kita jauh percikannya makin lebar, itu ekstraksinya makin berlebih, rasa kopi lebih dominan pahit. Jadi semakin kita dekat puringnya, Makin dekat. percikannya semakin kecil, ekstraksinya lebih sentral, jadi rasanya lebih light. Oke, jadi nggak apa ya, artinya bagaimana sih kalau waktu jauh itu kan air itu kan menyebar kan, ya. lebih menyebar Ada spread gitu kan, ada buih-buihnya. Malah jadi lebih pahit ya. Iya, jadi lebih pahit. pahit, Iya. lebih terasa pahitnya. Lebih terasa pahit. Tapi kalau lebih dekat, nggak terlalu pahit ya, Iya, lebih dia akan slow, terasa apa sih tes si Tes, kopinya iya. itu asamnya, lebih- manis si kopinya kompleks ada lah. gitu, lebih kompleks ya. Lebih kompleks sih rasanya. Gitu, gue suka banget sama fisik. Itu kalau V60 Iya, kan iya. mungkin lebih sulitnya cuma itu doang kan. Iya, Teknik iya. kalau si espresso ini lebih kayak hitungannya gitu. Nah kalau gue tuh ngerasain si V60 ini nggak ya kan tadi kan apa jauh titik inti apa si ketelnya ini kan gue sih nggak terlalu mikir ke situ. Yang penting gue V60 aja Iya, udah kopi benar. yang ada di depan gue nih. Nah, ngomong-ngomong Kita soal si minum. kettle itu ya, Hah? itu pengaruh nggak sih si tekonya atau kettle ini tuh ujungnya ini nose-nya ini Mm. Lengkungannya. pakai yang biasa gitu pengaruh Bukan. nggak sih? Enggak. Jadi Kalau pakai selama yang- kontrolnya jago ya, orangnya biasa pakai kettle yang gede pun, kalau kontrol megangnya jago gitu, keluar gitu airnya sempurna atau Jadi apa yang maksudnya dia mau. pakai yang teko atau kettle yang ya bukan untuk apa sih namanya? Bukan untuk kayak kopi Kopi, gitu. ya. Ya kettle biasa kita. Iya. Bisa nggak sih? Bisa. juga. Iya yang penting itu tadi. Berarti memang nggak pengaruh ya, maksudnya karena kan mungkin karena itu aja kali ya desainnya. Iya. Kadang kalau aku di kosan gitu, Om, kayak bikin pakai dispenser, pakai ini aja gelas aja nuangnya. Nuangnya pakai gelas lagi. Cuman tinggal jarak Iya, si jatuh tinggal- airnya iya. itu, Oh, tinggi itu airnya penting, itu. Tinggal pikir ekstraksinya mau kayak gimana. Nah, Oke. sebagai seorang barista Mas Denis, bagaimana Mas Denis tuh menilai industri kopi sekarang? Kalau perasaan sih senang banget karena makin menjamur industrinya, pasti kayak sustainability-nya makin jelas gitu buat petaninya gitu. Berkelanjutannya lebih jelas ya. Cuman rame di saat itu aja. Iya. Benar. Soalnya kayak makin kesini tuh makin pada melek gitu karena beli kopi. Apa karena abis minum kopi melek? Bisa jadi. Bisa jadi. Kita butuh itu emang. Benar. meleknya kan. Soalnya kalau udah tidur nggak mungkin beli kopi. Tapi gua nggak ngaruh juga ya. Karena Jadi Iya, memang ada. sebagai beda orang ya. Beda-beda orang. Cocok-cocokan Gua minum juga kopi nggak sih? Nggak bikin melek. Nggak melek juga sih. Karena mikirin utang. Makanya pengen tidur Om. Oh gitu, berarti dari sisi perasaan tuh seneng banget seneng ya banget dengan sih. perkembangan yang Iya. amat sangat naik tinggi ya. Tinggi. Jadi orang-orang tuh banyak. Kalau sekarang sih karena udah susah nyari biji kopinya malah gitu, bukan petani yang nyari ke kita lagi, kita yang nyari ke petani kita yang gitu. nyari mulu ya. Iya, karena udah banyak industri yang buka kedai, ya udah langsung ke hulu aja gitu. Nah kalau misalnya menurut pandangan Mas Denis nih, sebenarnya tuh seharusnya seperti apa sih industri kopi ini nanti ke depannya? Tuh seperti apa ya? Untuk saat ini sih lagi bagus-bagusnya lagi sih. Lagi bagus-bagusnya Iya, karena ya? Kayaknya abis itu nggak akan turun deh. Iya, abis pra Covid, Enggak. terus berkembang lagi ini lagi sampai sekarang tuh aku malah ngelihatnya tuh ke petaninya sama ekosistem di belakangnya gitu ya. Di betul. belakang baristanya sampai perjalanan sampai di kedai itu Berkelanjutan terus terus. gitu. Bahkan yang beans kita direbutin di luar tuh udah ngelihatnya udah wah emang lagi Dari ini negara banget. kita? Iya, dari Ah, negara oke. kita emang lagi ini nih gitu. Ya, berarti kan ada suatu tambahan apa namanya barang ekspor nih dari Iya, kita nih. kayak sekarang tuh posisinya lagi pas banget sih industrinya sih. Tinggal kayak SDM-nya aku ngerasanya. Nah Masih kalau- kurang. Kalau aku ngerasanya kayak
kadang suka datang, aku nggak milih-milih tempat kopi gitu Om ya. Maksudnya kalau ketemu pengen ngopi, aku ngopi aja gitu. Oh, Mau oke. itu kedai apa gitu. Tapi expect aku karena aku juga bikin kopi dan juga seorang barista, Hah? pengennya dilayanin yang sama gitu. Kadang nggak nemu itu gitu. Kalau random oke. datang kayak, Iya. kok gini sih gitu. Padahal kopinya enak loh gitu. Iya. Dia biasanya kenapa itu? Kemungkinan besar kayak pelayan, aku ngerasa kadang bikin kopi enak itu bukan tentang teknik doang, tapi tentang kedekatan kan. Kedekatan kita dengan- ya, sama si customernya gitu, tentang koneksi gitu. Semua kan tentang interaksi gitu. Kita minum kopi buat apa ya? Buat berinteraksi gitu. Iya, benar. Ada satu cerita, aduh gue juga lupa. Cuman si pelayan ini setiap paginya dia tuh dia tanya sama customernya, bukan nawarin apa barang produknya dia juga enggak. Dia nanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Pagi ini bagaimana? Bagaimana kabar keluarga kamu? Itu jadi interaksi itu Membangun Gua membangun. ingat juga cerita itu. Nah, yang itu barista kan? sama customernya kan. Barista ya kalau nggak salah ya, Iya, ya kan ya, iya, itu kayak gitu, yang dijalin hubungannya tuh sama customer seperti itu. Banyak customer Ya? temen aku dulunya customer aku gitu. Kalau sampai sekarang tuh berteman aja. Iya begitu Iya, tuh banyak. cara menyapanya. Karena Karena emang iya itu kopi itu banyak cerita. Iya. Kalau tadi kan tentang industri kopi, kalau Yes. tentang baristanya itu seharusnya seperti apa sih para barista nanti yang akan ada dan rame nih nanti nih barista baru ini? Kalau untuk barista-baristanya yang pertama mau ngapain jadi barista gitu. Dia pengen ngolah kopi. Tujuannya dulu deh gitu kayak nantinya kalau udah tahu tujuannya enak juga jalannya gitu. Jangan sampai kayak pengen aja gitu. Jangan cuma Oh, nggak ada gaya-gayaan. tujuan. Iya. Jangan cuma karena lagi rame, lagi booming, lu pengen ikut-ikutan. Iya, soalnya kelasnya udah banyak banget tuh. Maksudnya jalurnya tuh sebenarnya udah kebuka lebar untuk mereka-mereka yang pengen buka bisnis. Ada jalurnya. Oke. F&B bisnis ada. Oh. Ada orang-orang yang enggak, gua cuma mau bikin kopi di rumah aja tapi enak. Ada specialty kopinya. ada. Oh, Ada orang, iya. spesialis buat untuk pribadi Iya, aja, iya. penikmat lah bisa jadi. Terus ada yang ya mau kerja, ya udah Oke. ada juga kelasnya. Iya, gitu. iya, Sebenarnya iya. tujuannya dulu sih, baristanya mau ngapain nih? Bikin kopi tuh mau ngapain dulu gitu. Aha. Nanti Ikut- kalau udah ikut kursus mau ngapain? Iya, betul, iya. Biar Jangan lupa. kita mengarahkan. Oke deh, ya karena waktu juga lah ya. Seru juga ya kita ya. misalkan kita Ini sebenarnya masih perlu banyak waktu nih. Iya. Nggak cukup nih, Topiknya 2 jam ya. seru Oke, hari ini. bisa Banyak banget bisa yang ya ngomong. lain kali lah. main ke store aja. Oke. Kapan kita main ke Store-nya di mana dong? Aku di Plaza Indonesia. Plaza atau nanti Indonesia. atau nanti ke labnya. Bisa yang di Adiaksa. Aku setiap Biasa. Jumat di Adiaksa. Tuh. Setiap Di Jumat Adiaksa. Denis ada di Adiaksa. Adiaksa Lebak Bulus. Tapi setiap harinya ada di Di Plaza Plaza Indonesia. Indonesia di Starbucks Iya. ya. Di Starbucks Starbucks. Plaza Nah, Indonesia. untuk Starbucks listener Reserve. yang mungkin mau tanya-tanya ya atau mau Iya, ketemu boleh. foto-foto ya apalah. Boleh langsung ke Foto-foto. Iya. ke mana ke Starbucks Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Terima kasih banyak Mas Denis untuk sharing Sama-sama. ilmunya. Untuk kehadirannya di Sikat kehadirannya di Miring, Sikat kehadirannya di Miring. Beat Radio. Senang Sing- bisa mampir. Terus kita juga bisa kenalan sama Mas Denis, Iya, benar. tahu tentang bagaimana mengolah kopi. Oke, saya Roni McCoy. Gue BK. Asik, gue BK. Iya. Gue Papih yang nggak Ya. pernah dapet Sun. Bang bersama Mas Denis Dan Mas juga. Denis. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi next week Minggu depan. dengan Minggu depan. tema dan tamu yang berbeda. Berbeda. Beda. Oke. Udah pasti Terima seru. kasih. See Pasti you. seru. Bye-bye. Pasti seru. See you, Bye-bye. bye-bye. Kelihatan, Bek. Kelihatan, Bek. Tar dulu, dibuka dulu nih. Bye-bye. Bye. Bye.